sekali. Bapak-bapak Tuhan yang terhormat, rekan-rekan sekerja Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir baik di dalam gedung maupun di luar. Puji Tuhan, kalau cuaca baik dan hujan sehingga kita bisa kumpul, dan semua saudara-saudara yang ikuti di rumah yang via online ini, Tuhan juga hadir untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu penghargaan kalau saya ini boleh ada di antara ibu bapak saudara semua. Minta maaf sejak transport antara Nabirin dia Nabirin begitu sulit, maka saya itu hampir 3 tahun sejak ya. Hari ini bisa bertemu dengan semua saudara, ibu bapak, bapak Tuhan, anak-anak Tuhan semua sehat semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang luar biasa. Ayo kan tolong cek yang di Zoom misalkan Facebook, tulis suaranya bagaimana. Ya, itu yang operator saya yoga gede yoga. Ada nggak? Coba baca aja kalau ada tulisan. Baik, kita mau belajar merenungkan Natal. Sebetulnya buat setiap kita nggak ada yang aneh buat Natal, betul tidak? Buat kita semuanya tidak ada hal yang yang luar biasa lah tentang Natal. Dari tahun ke tahun kita memperingati, tidak berhenti. Maka itu di kalangan kita, ini maaf ya yang di Jawa, yang di daerah lain beda dengan kami yang di Papua, sudah tradisi bertahun-tahun. Pokoknya begitu mulai akhir November sampai akhir Desember berat badan naik semua. Betul gitu. Itu sudah tradisi kita yang ada di Papua. Nah, inilah yang kita pikirkan. Apakah Natal hanya cuma soal makan? Ya, Natal hanya soal acara-acara apa begitu? Tidak. Yang di Zoom tolong cek apa suara saya jelas. Kalau ibu jawab atau siapa saja, kalau tidak silakan pakai mikrofon. Jelas ya? Nah, hari ini kalau begitu kita akan merayakan Natal dari sudut pandang yang benar. Saya beri contoh. Kalau anak-anak diajak merayakan Natal, langsung mikir apa? Keluar apa di benak mereka? Natal. Ayo Natal. Anak-anak mikir apa? Hadiah. Apa? Baju baru. Betul enggak? Pasang petasan. Itu baru mama. Oke. Maka itu Natal ada beda banyak sudut pandang. Saya beri contoh, sampai hari ini Jepang yang bukan negara Kristen itu bulan yang paling meriah buat mereka itu Natal, bulan Desember. Pokoknya negara manapun kalah dalam hal acara-acara kemeriahan Natal itu Jepang. Padahal bukan Kristen. Kenapa buat mereka Natal itu begitu ramai? Karena bisnis cari uang. Ya, jual barang ini, jual barang itu. Singapura juga begitu. Wah, kalau bulan Desember ini luar biasa ramai. Turis banyak datang. Buat mereka Natal bukan soal Tuhan Yesus, soal uang. Amerika itu negara yang unik lagi kalau Natal. Banyak daerah di Amerika itu kalau Natal itu antar kampung istilahnya ada perlombaan hias lampu paling bagus. Karena kalau Natal di Amerika itu lampu ada di mana-mana. Saudara, maka itu beda-beda cara orang merayakan Natal. Contoh lain lagi. Dan ini sudah melenceng jauh dari yang Tuhan rindukan. Bukti Natal itu kan seharusnya tentang Tuhan Yesus. Tapi lihat dunia internasional, Tuhan Yesus atau sekelas yang lebih terkenal.
Tuhan Yesus itu Sinterklas. Karena Sinterklas itu nggak ada hubungan dengan Natal. Dia kita pun tidak tertulis. Nah, tidak tahu nih. Tahun-tahun berikut Natal itu dipandang dari sudut pandangnya. Tapi hari kita akan melihat Natal dari hati Tuhan. Saya ulangi, hari ini kita merayakan Natal dari pandangan Tuhan. Kalau kita melihat Natal dari sudut pandang Tuhan Bapa di surga, maka kita akan memaknai, menikmati Natal itu dengan suatu hal yang luar biasa. Berita pertama, kalau kita melihat Natal dari sudut pandang iman, kita lihat dari berita pertama. Tidak tahu berapa jumlahnya, bisa jutaan, mungkin miliar malaikat. Begitu Tuhan Yesus lahir, seluruh malaikat di surga memenuhi angkasa. Lalu pemimpin mereka berseru, damai di bumi bagi orang yang disayang. Saudara, ini salah satu berita Natal yang langsung keluar dari hati Tuhan, bukan dari mimbar gereja, bukan dari sinode ini, sinode itu, doktrin ini, doktrin itu, bukan dari sudut pandang yang lain, tapi dari hati Bapa. Damai di bumi bagi orang yang disayang. Ternyata setan tidak pernah sibuk untuk mengganggu acara-acara Natal bagi gereja dan bagi dunia. Maka itu Natal tetap ramai sampai hari ini. Bahkan Natal tahun ini di Arab Saudi jauh lebih ramai daripada tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan Arab Saudi merayakan Natal luar biasa. Ketika di Indonesia sibuk boikot produk Amerika, produk Israel, di Arab Saudi Natal produk Israel Amerika paling ramai justru. Nah, itu Natal buat masing-masing orang. Saya ulangi, setan tidak pernah pusing, tidak pernah marah, tidak pernah cemburu, tidak pernah jengkel kalau seluruh dunia merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Tapi sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ingat, yang setan tidak suka kalau Natal itu memberitakan damai. Catat, itu tidak suka. Beribu tahun sejak Natal pertama di dunia sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih Natal itu dirayakan. Dengar kalimat, setan dan neraka berhasil. Aneh bukan kedengaran? Seharusnya berhasil siapa? Tuhan dan gereja. Tapi fakta berbicara, setan dan neraka berhasil menghapus damai dari muka bumi. Maka itu perang tidak pernah berhenti sampai hari. Jadi kalau kita hari ini dapat kesempatan merayakan Natal, boleh rame-rame silakan, baju baru silakan, makan-makan silakan. Tapi jangan lupa damai di bumi bagi manusia disayang. Ini yang harus kita nyatakan. Kita nggak usah mikir jauh-jauh perang Ukraina, Rusia, Hamas, Israel, jauh dari kita. Mari kita dengan jujur, termasuk yang di rumah, damai
harus dimulai di rumah kita masing-masing. Jangan bicara damai di gereja, jangan bicara damai di kantor-kantor pemerintahan, di pasar, di mall, di bandara, di mana saja, di pantai. Ayo kita bicara damai, menghidupi damai, menikmati damai, itu di rumah kita masing-masing. Suami istri, mari kita jujur dan rendah. Apakah dalam seminggu terakhir ini ada damai di rumah kita? Cuma kita mengusir kata damai di dapur, di mana saja. Tapi kalau suami istri dalam seminggu ini tidak ada komunikasi yang manis, ngerti? Di depan masih ada tempat juga. Ayo, jangan masuk ya suami. Saya katakan lagi, damai tidak boleh dimulai di gereja. Damai tidak boleh dimulai di kandang banteng. Damai tidak boleh dimulai di ibadah ini, ibadah itu, di hotel ini, di pasar itu, di toko itu, di kios ini. Damai harus kita mulai di mana? Di rumah. Jujur, gak usah dijawab di sini, gak usah. Tapi Tuhan tahu. Dalam seminggu terakhir ini, hari Senin yang lalu, sampai Senin tadi sore sebelum kita berangkat ibadah, bagaimana hubungan kita suami istri? Hubungan kita suami istri dimulai dengan hubungan Yusuf dan Maria. Saya kira nggak perlu kita baca ayat itu, sudah sering dibaca. Yusuf disebut di Matius 1 adalah seorang pria yang sangat takut Tuhan dan hatinya itu luar biasa. Itu Matius 1 dari ulang. Ternyata itu gak cuma ditulis, tapi dialami dengan fakta. Hanya kita pikir begini, kita ini Yusuf semua, ya pikir jujur yang lain kita bayangkan Yusuf. Kita punya tunangan, kita nggak ngapa-ngapain dengan tunangan ini. Tiba-tiba tunangan ini hamil. Maaf ya, saya punya kalimat ini. Segoblok-gobloknya cowok goblok. Berarti kalimat sebodoh-bodohnya cowok. Peluk tidak, cium tidak, hamil dan mikir. Cepat-cepat, kalau kita Yusuf kita mikir kan? Ayo cepat lah. Mana? Apalagi? Apa? Bubar saja. Apalagi kita ada fokus pada kalau kita Yusuf. Serius. Tapi Alkitab menulis Yusuf ini luar biasa. Dia tidak ingin mempermalukan tunangannya. Hebat ya? Ini loh, ini rumah tangga. Hukum Yahudi, walaupun sudah tunangan dan tidak tinggal serumah, itu sudah sah suami istri. Maka itu Alkitab menyebut Yusuf suaminya, padahal masih tunangan, tapi sudah sah. Dia diam-diam ingin meninggalkan tunangan. Tapi firman menulis, malam itu Tuhan datang kepada Yusuf lewat mimpi. Betul? Mimpinya jelas, Yusuf, jangan kau tinggalkan dia. Dia hamil, itu karena aku, karena Roh Kudus. Oke, kembali ke Yusuf. Serohani-rohaninya saudara dan saya.
punya calon istri, belum kita apa-apain sudah hamil. Terus kita mimpi. Jujur, percaya mimpi? Ayo terus pakai kita mimpi. Tidak. Tidak. Karena orang mimpi bisa karena banyak alasan. Contoh, kekenyangan mau tidur. Betul tidak? Mau ngapain? Mau tidur lebih lapar, bisa mimpi juga. Kecapean juga bisa mimpi. Tapi lagi sekali, damai itu sudah dimulai di keluarga Yusuf. Ketika kehamilan baru terjadi, damai. Ayo jujur, Yusuf menerima mimpi itu sebagai dari Tuhan. Ini yang luar biasa. Maka itu seperti istilah tadi, sekoblok-kobloknya coba-koblok. Pasti mikir, gak ngapa-ngapain bisa hamil. Betul tidak? Damai sudah ada di situ. Adakah orang gak pernah salah selama hidup? Coba jawab, ada orang gak pernah salah semua hidup? Tidak ada. Damai dimulai ketika setiap kita bisa menerima kesalahan orang lain, seperti Bapak suka menerima dosa-dosa dan kebejatan hidup kita. Itu damai. Luar biasa sikap Yusuf. Dia terima Maria. Nah, sekarang kita jadi Maria, ya. Terus cara kita belajar firman pakai prinsip sekolah minggu di kelompok di Bogor. Sekarang kita jadi Maria. Tadi kan jadi Yusuf kan? Maria. Pastilah hukum yang berlaku di zaman itu. Hamil sebelum nikah hukumnya apa? Hukumnya apa? Mati, dilempari batu sampai mati, hukum mati. Nah, Maria ini luar biasa. Setelah Gabriel bicara panjang lebar, kenapa Tuhan menyuruh aku mencari kamu, Maria? Karena begini akan terjadi di hidupmu. Kamu akan mengandung Maria oleh Roh Kudus. Nanti anak dalam kandunganmu akan jadi juru selamat dunia, Raja Damai. Wah, diberitakan semua. Masih ingat Lukas 1:38? Setelah Maria mendengar penjelasan itu, baca, ada nggak di layar? Lukas 1:38. Saya itu nangis pertama kali belajar ayat ini. Kata Maria, apa? 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, waktu saya baca, saudara tahu gak kalimat ini artinya Maria siap apa? Mati. Dan matinya pelan-pelan karena dilempari batu. Mau coba? Misalnya mau coba? Oke ya, pasti gak mau. Jujur, menurut kita kalimat ini ringan atau berat dampaknya? Tapi kalau kita baca, buat Maria ini berat atau ringan? Belum ini kan? Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ada pergumulan dia bicara ini? Tidak, saudara. Enteng sekali gadis ini. Betul gak? Enteng sekali dia ngomong. Jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan, karena aku ini adalah Tuhan. Rekan-rekan gembala, rekan-rekan pendeta, majelis, penginjil hamba Tuhan. Inilah satu-satunya ayat
yang harus kita pegang seumur hidup kita sampai hari terakhir kita ada di dunia. Jadilah padaku sesuai perkataanmu, karena aku ini hamba. Hamba Tuhan tidak boleh dinilai dari pakaiannya, dari mobilnya, dari rumahnya, dari sepatunya, dari khotbahnya. Tidak. Hamba Tuhan harus dinilai dari ketaatan. Amin. Nurut atau tidak. Maka itu pegang ayat ini. Tapi sedih, bukan tidak pernah terjadi di pengadilan-pengadilan di daerah manapun di Indonesia. Sesama pendeta saling membuka di pengadilan. Pernah terjadi. Kalau hamba Tuhan gak perlu ke pengadilan, cukup menyerah, ya sudah. Tuhan Yesus berkata, kalau orang minta kamu jalan 1 kilo, jalan 2 kilometer. Kalau orang minta bajumu, beri jasmu. Masih ingat? Jadi kalau sampai ada hamba Tuhan bertengkar urusan aset, urusan kursi gereja, urusan apa-apa, kalau ke pengadilan bikin malu Tuhan. Kalau yang ada tas-tas masih di kursi diangkat, berapa yang datang depan sini, ibu langsung ke depan. Jadi ya saudara, Tuhan itu seperti itu. Amin. Tidak perlu sampai urusan ke polisi. Mungkin jadi bisa didorong masuk. Jadi hamba Tuhan tidak perlu ada pertengkaran. Jujur, itu hamba Tuhan. Maria, ketaatannya luar biasa, betul? Mau mati. Jadi kata Maria itu artinya nurut atau tidak. Saya cuma guyon saja. Jadi kalau ada orang berani pakai nama Maria, tapi ada blognya luar biasa, bandel-nya luar biasa. Hari ini ganti namamu jadi Mario. Sudah, jangan berat pakai nama Maria. Di depan bisa jelas ya suara saya. Yang di depan enggak benar. Kalau enggak, coba maju ke sini, ayo. Saya, karena dari saya mau ada reaksi di sini. Kasihan. Gimana caranya itu? Maaf ya, yang di halaman kasih. Atau begini. Mana panitia? Ya, kalau boleh nggak disuruh masuk sini aja, karena anak-anak sudah selesai nari. Ayo masuk saja, ibu bapak yang di luar, daripada saudara jauh-jauh datang nggak dapat berkat, ya suruh masuk ya. Kedengar ada speaker pada luar. Sudah datang tapi nggak dengar. Ibu masuk aja ibu, ayo tolong bantu bawa kursinya. Atau di lorong sini dipenuhi lagi, tidak apa-apa. Ayo siapa yang di halaman ingin bisa kita jelas, silakan masuk. Ya silakan, tidak apa-apa, angkat kursinya. Ini lorong ini diisi 3 kursi atau 2 kursi lagi. Ayo masuk. Ya, siapa lagi? Atau di teras juga itu. Yang di teras ini bukan yang di halaman. Mari ibu bapak, nggak usah malu, kami tunggu. Kami tunggu ya sampai yang di luar tidak ada berita penting, berita Natal itu ya. Damai. Ya kita sudah mulai dengan Yusuf, dan kita mulai dengan Maria. Ayo yang lain cepat. Adik yang pakai pita putih jangan ngadap ke belakang, kesini yuk. Adik kamu jangan ngomong sendiri, masuk. Ayo, berarti kamu nggak dengar saya ngomong. Ayo masuk. Ya adik cepat masuk sini. Ayo masuk sini kamu. Iya. Oke, cepat berdiri. Ya, bawa kursinya. Nih, adik jangan duduk di situ. Kamu untuk penarinya ya. Ayo cepat.
masuk. Maaf ya, yang ngikuti di rumah, langsung maju aja masuk ke depan. Ke depan lagi sih. Ya, yuk. Ya, siapa lagi yang mau maju? Tolong dicek, sudah dengan jelas di halaman. Siapa yang bisa cek bantu saya? Tes 1, 2, tolong lihat dicek, bisa jelas? Oke, baik, kita lanjut. Jadi kalau namanya Maria tapi gak tahu udaranya apa tadi? Apa? Banason. Oke ya. Nah ini yang luar biasa. Ketaatan. Nah sekarang kita jadi Maria. Kira-kira tahun 70-an awal. Satu macam. Tentu mengajak saya, Daniel, kalau kamu jadi Maria dan kamu itu nurut mau hamil sebelum nikah, kamu mau kasih syarat apa kepada aku? Nah sekarang saya ingin ya, semua saudara baik yang di rumah maupun yang di sini langsung, kira-kira kalau saudara dan saya itu Maria, Tuhan saya siap untuk ambil. Nah saya mengajukan 2 syarat kepada Tuhan. Nah tolong jujur ya, masing-masing ibu bapak saudara anak-anak muda juga syaratnya apa saja ini. Tuhan saya siap hamil sebelum nikah. 1 syaratnya, beritahu Yusuf supaya saya tidak ditinggal. Iya toh? Iya. Hamil sudah ada, suaminya kan lebih celaka lagi. Tapi yang kedua ini, Tuhan membuat Tuhan tertawa. Saya siap hamil Tuhan, tapi perut saya jangan besar. Loh, boleh kok minta syarat begitu? Taat sih taat. Tapi minta syarat. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah coba ibu bapak saudara-saudara, kalau saudara mau jadi Maria, jujurlah padaku seperti Tuhan katakan, karena sesungguhnya aku dalam Tuhan. Kira-kira apa saudara? Mikir ya nanti malam sebelum tidur, suami istri saling diskusi di rumah. Oke. Suatu saat saudara, Roh Kudus menyuruh saya membaca kalimat terakhir di ayat 38 ayat 1. Apa bunyinya? Lalu kalimat terakhir 1, 2, 3. Malaikat itu meninggalkan Maria. Tiba-tiba Roh Kudus tanya begini. Ingat loh, Matius 5, 17, 18 berkata, langit dan bumi sebesar itu bisa lihat, tapi 1 titik dari Taurat ini gak akan menyebabkan. Kalau 1 titik saja punya arti, ini kalimat panjang. Lalu malaikat itu meninggalkan dia, pasti punya arti. Nah setelah kita bahas Yusuf, bahas Maria, sekarang kita bahas malaikat ini. Ayo kita mikir, sebetulnya perlu nggak firman ini ditulis bahwa Gabriel meninggalkan Maria? Jawab jujur, sebetulnya perlu ditulis tidak? Ini bikin perlu Alkitab kalimat ini. Jawab perlu ditulis tidak? Tidak. Ya pasti Gabriel nggak akan menunggu Maria sampai melahirkan. Loh ya atau tidak, coba jawab. Karena kan Gabriel nggak apa itu sibuk sekali, betul nggak? Sebagai malaikat utusan, wih pasti tugasnya banyak. Nah itu yang saya mikir, betul juga ya. Ngapain ada firman ini? Lalu Gabriel itu meninggalkan Maria. Karena nggak usah ditulis, semua kita ngerti. Dia pasti dia pergi. Kan tugasnya masih banyak. Betul atau tidak? Nah muncullah jawaban. Kenapa harus ditulis? Saya bersyukur Roh Kudus itu luar biasa. Ternyata Gabriel sendiri sempat mikir, kalau aku itu Maria, ngeri juga. Bisa nggak Gabriel berkata begitu? Maka itu setelah Gabriel tahu jawaban Maria, Pak, seenteng ini gadis hebat ini mau hamil sebelum menikah. Lalu Gabriel mikir, lebih baik aku cepat-cepat pergi
pergi sebelum dia berubah pikiran. Haleluya. Rupanya kan Gabriel aja hebatnya Roh Kudus kalau menerangkan itu. Maka itu kalau kita baca Alkitab harus teliti. Titik, koma, tanda tanya, tanda seru, semua punya arti. Oh Gabriel, kamu jujur sekali. Dia cepat-cepat pergi sebelum Maria berubah pikiran. Saudara, kita lihat tiga pribadi Yesus, Yusuf, Maria, Gabriel. Mereka hidup dalam damai tidak dengan konsep seperti ini. Damai sekali. Kata damai itu artinya nggak ada pertentangan, nggak ada perlawanan. Betul? Yusuf nggak ada pertentangan dengan Maria. Walaupun sebagai pria, aku nggak ngapa-ngapain, kok diambil, dia terima. Maria juga nggak bertentangan dengan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena perintah Tuhan damai. Begitu pula Gabriel. Iya. Maka itu kalau suami istri, maaf, masih ada pertentangan di rumah, kita belum ada damai. Damai di keluarga kita itu akan ditandai dengan komunikasi yang manis. Betul ya? Maka itu kalau ada keluarga, saudara pernah nginep di rumahnya 3 hari, tenang, teduh, nggak ada suara ribut-ribut, jangan anggap keluarga itu aman. Itu justru nggak aman. Karena di keluarga itu begini cerita. Loh kenapa kok kalian dua tenang sekali? Ya bagaimana nggak tenang? Ngomong aja salah, ngomong pendek salah, lebih baik nggak ngomong. Jadi tenang nggak keluarga seperti itu? Jawab tenang tidak? Tenang, tapi tidak damai. Betul? Maka itu Bapak Mama, damai ditandai dengan komunikasi suami istri. Manis-manis atau pendek-pendek? Situ tanda. Damai begitu? Damai akan dinilai oleh anak-anak. Anak-anak itu akan betah di rumah kalau lihat papa mamanya itu lucu-lucu. Betul? Apa jadinya kalau papa mama nggak lucu-lucu? Coba tanggalin ini apa? Oh, anak-anak pada takut. Serius. Kalau kita punya teman-teman baik yang suka main ke rumah, dan anak-anak kita kalau teman-teman itu datang, wih kok kami, oh tante. Sampai satu kali anak-anak tanya, Ma, om tante yang lucu itu kok gak pernah datang lagi ya? Kenapa? Lihat tante ini. Nah, suatu kali mama papa harus tanya, minta tolong kepada teman kita yang dianggap lucu oleh anak-anak kita. Begini, tolong kami dua tanyain anak-anak buat kalian, kamu tuh seneng gak kalau papa mama di rumah? Biasanya anak-anak kepada teman-teman baik kita yang anak-anak sudah baik pada mereka, anak-anak jujur atau bohong? Ibu-ibu jujur. Nah, ketika anak-anak menjawab begini, oh tante, kami senang kalau papa mama gak pulang. Berarti itu apa? Siapa ini papa mama di rumah? Gak ada damai. Saudara jujur, damai ini sudah ribuan tahun lalu hilang, termasuk dari gereja.
Hampir sulit cari gereja yang aman sekarang. Ribut saja. Itu kalau rapat-rapat majelis, hampir selalu pukul meja. Ya atau tidak? Majelis hobi gak bertengkar. Apalagi kalau rapat anggaran. Kalau rame atau DPR gitu. Setuju saya ngomong ini? Gimana damai? Kalau di gereja sih gak ada damai, bagaimana di luar sana ada damai? Kalau di keluarga tidak ada damai, bagaimana tetangga-tetangga bisa merasakan damai? Papa Mama pulang dari sini, terima damai. Untuk menerima damai tidak perlu bayar apa, tidak perlu doa puasa, tidak perlu hafal ratusan ayat. Cukup satu, mengampuni. Selesai. Ampuni. Ampuni suamimu para istri. Ampuni istrimu para suami. Dengan apa kalimat tunggu mamaku mati dulu. Karena saya pernah mendamaikan suami istri. Ternyata mama papa mantu yang bikin masalah. Ampuni. Kenapa ampuni kami papa mama? Pokoknya kalau semua kita anggota keluarga selalu mengampuni selalu. Karena ada orang gak pernah buat salah seumur hidup. Semua kita pernah buat salah tidak? Saya tanya, semua kita pernah buat salah tidak? Salah sering kok, pernah enak aja. Belum betul? Tahu nggak bedanya pernah dengan sering? Ayo kita ini pernah atau sering? Ya sudah. Maka kalau kita sadar kita sering buat salah dan ada orang di sebelah kita juga buat salah, maka kita harus. Nah, begini cara suami istri ampuni. Sadar kemarin kita sering salah, hari ini bisa salah lagi, besok-besok akan salah. Itu namanya manusia. Nah, ketika di sebelah kita buat salah, harus kita tertawa. Itu cara mengampuni. Wah, ternyata kita dua sama. Katakan amin, Pak. Begitu dua sadar sama, kaum dua ini sama, langsung melukan, selesai. Amin. Gak usah diperpanjang. Caranya menikah 24 tahun, caranya salah, salahnya sama terus. Ada pernah ngomong begitu? Ada suami istri seperti wasit sepak bola. 2-1. Oh, 2-1. Gol 2 sama sekali. 3-2. Jujur, walaupun gak seperti itu cara kita ngomong 2 sama 3-2, tapi menghitung terus. Aku gak lupa di pasar Impres tahun 84 kamu ngomong apa? Konberinya itu belum ada. Tidak. Pasar Impres. Jadi kalau kita terus menghitung-hitung dosa salah masalah, tidak ada habis-habis. Maka damai itu dicuri oleh iblis. Jujur, mau saling mengampuni? Setelah di dalam rumah damai, kalau semua kita anggota keluarga keluar rumah, damai yang kita bawa ke kantor, ke sekolah, ke pasar, ke taksi, ke mana saja, oh damai. Melihat orang itu, aduh, luar biasa sukacita sekali. Indah nggak kalau damai pada di bumi betul? Oh, luar biasa indahnya.
lucu tiap hari di rumah supaya anak-anak senang. Sekali ya papa mama, tak 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Lagi makan suap-suapan di depan anak-anak. Biar anak senangnya luar biasa. Oke, amin. Serius loh, aku itu. Wih, anak-anak orek. Sesekali kejar-kejaran di rumah. Apa sih? Tapi jangan bawa panah. Maka itu ketika papa-mama bisa kejar-kejaran, anak-anak senang sekali. Itu kebahagiaan mereka. Walaupun mereka nggak punya HP yang mahal-mahal, sudah lihat apa mamanya cukup selesai. Betul ya? Itu damai. Lalu damai itu dimulai di mana? Untuk warga. Ternyata ada tempat. Di tempat tidur kita. Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Luar biasa. Damai tidak dimulai dengan doa pagi. Tadi saya di luar masih bisa dengar jelas penyalaman saya. Ibrani 13 ayat 4. Damai harus dimulai di tempat tidur kita. Hendaklah siapa? Baca. Kita semua. Ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah ada di antara kita yang mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah dan perjinakan diyakini. Dalam banyak terjemahan yang lain dijelaskan tempat tidur suami istri. Saudara, saya tanya, kira-kira ada nggak pemerintah negara mana saja yang buat sensus tempat tidur rakyatnya? Coba ada nggak? Itu pemerintah nganggur. Tapi satu-satunya pemerintahan di seluruh alam semesta yang mensensus tempat tidur suami istri hanya pemerintahan kerajaan surga. Kerajaan damai. Itu pemerintahan damai yang luar biasa. Ternyata damai dimulai di tempat tidur suami istri. Apa kata lain mencemarkan? Ayo, memotori, apalagi menodai, apalagi menajiskan, merusak. Kotornya tempat tidur kita bukan karena kita terlalu sibuk sampai 3 bulan tidak cuci spray. Najisnya tempat tidur kita karena ada orang ketiga. Ini hebat. Kita pakai istilah perjanjian lama. Tolong jawab. Di perjanjian lama tertulis, selalu tertulis, tiap kali Yahweh Tuhan hadir di suatu tempat, dan tempat itu rata-rata tempat yang kotor, pasti Yahweh Elohim berkata, tempat ini terus kudus. Luar biasa. Saudara, berarti kalau di perjanjian baru hanya satu tempat, bukan 2, bukan 5, satu tempat yang Maha Kudus minta, jangan kau cemarkan, kau nodai, kau najiskan tempat tidur ini. Berarti tempat itu kudus. Berarti Tuhan hadir. Wah, ini luar biasa. Tolong rekan-rekan saya gembala, pendeta, pengkhotbah majelis, jangan lupa khotbahkan ini sesering mungkin di gereja. Bahwa satu-satunya tahta raja segala raja di bumi dan di mimbar gereja, bukan di tempat doa,
Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu dunia bahwa tahta raja segala raja itu ditempati tidur suami istri. Luar biasa. Maka itu setan benci damai. Maaf ya, kita sama-sama manusia. Ketika suami istri sedang tidak damai dan kebetulan rumahnya kecil sehingga gak banyak kamar. Biasanya kalau kamarnya banyak, pasti ada salah satu alasan. Aku tidur di sana aja karena panas. Karena itu bertobat. Ada tahu seperti itu. Tapi kalau terpaksa kamarnya cuma satu, dia tetap tidur di tangga yang bagus. Tapi yang satu menghadap ke arah, satu menghadap sana. Coba ketemu kami. Maaf. Dan di tempat tidur itu nggak ada komunikasi, sepi, senyap. Awas, jujur. Namanya manusia. Ya jangan tersinggung. Saya tidak mengadili, saya tidak menuduh, tapi manusia. Bisa nggak salah satu di antara kita ketika sedang jengkel dengan yang ini terus mikir mantan? Terus saya tanya kok jujur? Jawab jujur aja. Bisa nggak? Bisa. Ayolah saya aja. Orang nggak jujur nggak disayang Tuhan dulu. Jujur bisa nggak kita mikir mantan? Bisa. Nah. Hukum perzinahan KUHS. Saya kalau KUHP satu pun nggak ada yang hafal. Yang hafal itu polisi, jaksa, pengacara, hakim, gitu ya. Kita undang-undang hukum pidana, hukum perdata atau hukum perkara. Yang saya hafal nanti itu KUHS. Kita undang-undang hukum surga. Masih ingat? KUHS tentang perzinahan, keren. Kalau KUHP, banyak. Dengan melecehkan sudah ada hukumnya. Yang peluk sudah ada hukumnya. Macam-macam lah. Tapi KUHS cuma satu. Dengan barang siapa memandang orang lain dan menginginkan, maka kita sudah berzina dengan orang itu bukan di tempat tidur, di pikiran. Saya pendeta, saudara. Sependeta-pendetanya seorang pendeta bisa pendeta apa ini? Ngerti? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jujur, ini mata masih bisa kurang ajar tidak? Ya sudah. Maka itu cuma suatu orang. Berarti ada tak seorang pun di antara kita yang bebas dari KUHS perzinahan? Ini masalah. Ketika kita dua tidak berdamai dan sedang di tempat tidur, tahta yang maha kudus, kita bisa berzina. Karena kita tidak berdamai. Maka itu penting suami istri saling menerima kekurangan kelebihannya. Kalimat ini, maaf ya, sadis dan biadab. Karena kan dua kata ini, sadis dan biadab. Begini, apa yang paling tepat dikatakan untuk kita? Kalau diri kita sadar sesadar-sadarnya sering salah. Kemarin, hari ini bisa salah, besok akan buat salah lagi. Tapi kita menuntut yang di sebelah ini tidak boleh salah. Kata mana yang tepat, sadis atau biadab? Biadab. Jujur, ada orang biadab di sini?
Loh, jangan. Karena tidak mau mengampuni suami dan istri, selalu menuntut untuk istri suaminya benar. Hari ini Santiago berkata, tuntut dirimu dulu untuk benar, jangan menjadi sebelah. Setuju kalimat ini? Jadi ternyata di gereja juga banyak orang biadab karena menuntut orang lain untuk benar, tapi si biadab tidak berani menuntut dirinya untuk benar. Ini loh yang menyebabkan tidak ada damai. Indah kalau ada pengampunan. Gimana cara Tuhan mengampuni kita? 2 Korintus 5 ayat 19. Ini cara Tuhan mengampuni kita. 2 Korintus 5 19. Kalau yang baru tahu ayat-ayat ini, catat, bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Setuju? Supaya damai di bumi. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus. Yang kita berarti kedatangannya. Itu jelas. Tapi ini caranya dengan baca. Dengan tidak memperhitungkan kebenaran kita. Saudara dan saya tidak boleh berkata, aku ngampuni, tapi tidak ada kata. Kalau mengampuni artinya selesai. Saya bilang, aku ngampuni, tapi kesini kamu. Ini SMS-mu tahun 93. Tahun 93 belum ada bahasa SMS. Ini kwitansi utangmu tahun 74. Mengampuni, tapi selesai. Saudara bayangkan kalau gereja melakukan hukum kasih pengampunan seperti Papa melakukan mengampuni kita dengan tidak hitung-hitung yang dulu lagi, dunia ini penuh damai. Maka itu saya katakan dari awal, Natal tidak akan ada artinya. Kita rayakan dengan kemewahan yang luar biasa. Itu di Jakarta ada gereja merayakan Natal sampai puluhan miliar biaya. Tidak apa-apa mau suami sendiri, tapi ada damai nggak? Yang sudah lama sang damai meninggalkan rumah tangga kita. Sampai ada yang lupa, damai itu apa ya? Kalau sering bertengkar, hari ini pulang membawa damai. Duduk sama-sama, cerita-cerita, sebelum tidur kita doa, papa, mama, anak-anak. Itu indah sekali. Dan tugas kita lihat kalimat terakhir kita baca 2 Korintus 5:19. 1, 2, 3. Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Jadi tugas kita setelah pulang dari ibadah Natal ini, termasuk di TV yang online, jadilah pemberita damai. Saling mengampuni antar tetangga. Siapa belum berdamai dengan tetangga gara-gara kucing? Ada toh? Gara-gara ayam, gara-gara anjing, nggak berdamai hari. Siapa yang belum berdamai dengan papa mama mantunya harus dengan ipar-iparnya, dengan siapa? Kembali lagi kepada Maria ini yang terakhir. Zaman Maria hidup banyak gadis. Pernah nggak saudara tanya,
pernah tanya, kenapa Tuhan pilih Maria? Kan banyak gadis. Dengarkan. Suatu hari misalnya Gabriel dapat tugas dari Papa Yahweh, Gabriel, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah, tanpa jelas kena syarat namanya Maria. Cuma perintahnya kamu turun ke dunia, Gabriel, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Kira-kira Gabriel berapa tahun? Pagi turun, gadis-gadis apa mobil sebelum nikah? Satu desa ini nggak ada, pindah ke desa lain, kecamatan habis pindah kabupaten habis. Ngerti nggak? Maksudnya, saya tuh bersyukur kepada Roh Kudus ya. Dia kalau ngajar saya ya hal seperti itu. Ini pertanyaan sekolah minggu semua. Makin untung saya dulu sebelum jadi pendeta saya pernah jadi guru sekolah minggu. Dan itu saya ngajar saya ke bawah sampai hari ini. Ya. Walaupun saya banyak baca buku teologi, tapi kalau saya khotbah, saya nggak pernah pakai istilah struktur teologi. Saya pakai logika anak-anak. Maka itu firman Tuhan jadi mengerti. Kalau pendeta khotbah pakai logika teolog, pakai patokan teolog, maka yang mendengar itu alisnya gandeng, jadinya berkerut. Kenapa itu? Karena teologi itu seperti biologi, psikologi, geologi, dan logi-logi yang lain. Itu ilmu. Tuhan itu Tuhan, bukan ilmu pengetahuan. Maka itu, makanya merusak kebenaran itu teologi. Dari teologi lahir doktrin, dogma. Dan dogma timbul peperangan antar gereja sampai ini. Betul sekali. Betul sekali. Lalu banyak orang tanya, lalu Pak Daniel pakai doktrin apa? Saya pakai doktrin tunggal yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Berarti kalau Bapa kami ini saudara atau bukan? Saudara, ini doktrin tunggal yang saya pakai. Maka itu saya bisa bersekutu dengan orang Kristen dari doktrin apa saja. Saya sering diundang ke kelompok Katolik, Advent, Pala Keselamatan, Protestan, Baptis, karena mereka tahu. Saya bisa bersekutu dengan orang agama apa saja. Karena ini doktrin hebat Bapa kami yang di surga. Jadi semua kita umat manusia sebenarnya ini Bapaknya cuma satu. Gak boleh bermusuhan. Dikuduskanlah nama. Doktrin gak bisa. Ikuti doktrin gereja kita. Awas kamu percaya doktrin gereja lain. Tapi Bapak kami satu dogma. Kita semua bersaudara. Yang lucunya tidak ada dogma gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Tapi akhirnya berasal dari sumber yang satu. Oh bisa lain-lain. Itu namanya logika. Pakai teologi itu. Pegang doktrin tunggal. Dogma. Kita kuduskan namanya, bukan nama ketua sinode kita, bukan nama GKI, nama Protestan, nama Pantekosta, nama Baptis, tidak. Kuduskan nama yang satu. Amin. Amin. Jangan sibuk yang lain. Datanglah kerajaan, bukan kerajaan di Roma, bukan kerajaan di Jakarta, kerajaan di Jayapura. Sedih. Waktu otsus dimulai, ada peraturan gereja yang di Papua, tapi sinodenya di luar Papua, nggak dapat dana khusus. Langsung perpecahan terjadi. Semua bentuk sinode baru. Hanya gara-gara Pak. Ngeri gereja. Lu betul ini. Itu pengadilan, aset gereja jadi rebutan. Sedih loh hati Tuhan melihat fakta. Yang
satu-satunya sahabat musuhan hanya gara-gara nggak ada nama Irian Jaya. Sehingga dia maaf, saya tahu betul. Datanglah kerajaan Yesus, Raja Damai, bukan kerajaan si muda. Jadilah bukan kehendak si muda, bukan kehendak doktrin A, B, C, U. Kalimat yang betul setelah itu, supaya bumi jadi seperti surga. Tapi nggak terjadi karena bapak kita banyak. Ya toh, bapak Katolik, bapak Baptis, bapak GKI, bapak Reform, bapak bapak GBDP, banyak. Setelah itu langsung diubah kalian. Terus itu kalimat apa? Maksud lupa. Berikan kepada kami makanan kami, lupa semuanya. Yang secukup. Ternyata membuat bumi jadi seperti surga itu mudah. Jangan ada orang lapar di sekitar. Kenapa? Kita lihat ayat Matius 4 ayat 2 dan 3 coba. Matius 4 ayat 2. Maka itu kita ini pemberita damai. Pulang dari sini yang pohon Natal gak cuma dia sokokin lagi semuanya, kita bawa pulang damai. Dan setelah berpuasa 40 malam, akhirnya waktu Tuhan Yesus lapar yang datang iblis, lalu datanglah si setan. Mei 98 saya mendapat rahasia ayat ini. Waktu saya lagi di Nabire, kedatangan kapal Hana dari Korea Selatan, ada acara hamba-hamba terlibat toko di Jakarta, terbakar kerusuhan Mei. Ayat ini muncul. Nah, begini. Oh, saya pakai itu sampai hari. Ternyata untuk membuat setan jadi pengangguran, lalu gak betah di dunia, minta pulang kampung. Sederhana caranya. Jangan ada orang lapar. Karena kalau gak ada orang lapar di dunia, setan nganggur, lalu mereka bosan di dunia. Tahu kamu sekarang di mana? Di neraka. Maka kalau setan pulang kampung, dunia itu damai. Maka semua kantor polisi jadi kafe, semua penjara jadi hotel, gedung pengadilan jadi mall. Nggak percaya saya bicara. Tapi ada setan. Coba dengar. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model-model. Setan yang seperti apa? Berarti gak firman Tuhan ini. Nanti ini sekolah minggu. Amin. Supaya bumi jadi seperti surga, berikanlah kepada kami makanan kami secukup. Tapi yang Papa beri lebih. Aneh bukan? Apa dia tersinggung? Mana beri lebih? Kenapa saudara buntir-buntir? Karena lebih. Jangan marah. Amin. Nah, seharusnya waktu Tuhan kita minta secukupnya, terus ketika kita minta secukupnya diberi lebih, maksud apa? Di sekitar kita ada orang yang tidak kenal apa yang baik. Nah, ketika Papa tahu ada yang lapar di kiri kanan kita, dia titip kita lagi. Nah, jadi nggak boleh dimakan sendiri. Awas ya. Ini doktrin Tuhan. Amin. Jangan sebut doktrin apa saja. Kembali ke doa Bapa yang tiap ibadah kita ucapkan. Sayang cuma diucapkan, tidak dilakukan. Banyak loh orang Kristen di Papua ini khususnya.
lebih sayang babinya daripada tetangga. Jangan bersiko. Yang di luar Papua, kenapa begitu? Saya jelasin. Terus kami ini rata-rata punya peliharaan babi di rumah orang tua. Nah, kalau ada makanan sisa hari, kita lebih suka bagi ke babi kita daripada tetangga kita. Ayo ngaku. Bapak, babi lapar tidak apa, besok bisa makan sendiri. Tetangga lapar ini bagaimana? Maka kalau ada tetangga kita yang lapar malam sambil tidur, saya tanda lalu pikiran jahat masuk jadi kunci. Betul sekali. Nah itu maka doktrin doa Bapak kami itu indah kalau kita lakukan. Amin. Setelah itu masalah apa lagi? Karena itu apa? Dan ampunilah kesalahan kami. Semua kita pintar hafal, tapi sudah praktek enak. Hari ini lakukan. Ampuni kesalahan kami, seperti kami melakukan orang kesalahan. Damai di. Menurut kalimat itu, hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara. Orang Kristen nggak bisa berkata gini, aku nggak peduli dengan yang lain, yang penting aku beres dengan Tuhan. Salah. Justru Papa minta dengan doktrin tunggal ini, berdamai dulu dengan yang lain, baru kamu bisa berdamai dengan aku. Hebat. Jangan berkata begini, Pak Pendeta, saya tuh gak punya musuh, tapi saya malas ketemu sama orang. Ada begitu? Gak punya musuh tapi malas ketemu. Saya berdamai dong. Kalau malas ketemu, setelah itu teruskan sendiri. Ini loh doa. Ada satu ilustrasi bagus, saya gak tahu buat siapa. Satu hari libur, ada keluarga Kristen lagi makan siang. Tiba-tiba datang peminta-minta pengemis. Dan karena keluarga Kristen, maka disuruh masuk. Tapi si bapak rumah tangga bilang, ayo lewat belakang, masuk ke dapur. Duduk di lantai. Pengemis ini melihat bapak Kristen ini ngambil piring isi lauk dari meja makan istri anak-anaknya, terus dia ke dapur. Duduk sama-sama, ayo kita berdoa karena orang Kristen. Lalu kamu ikuti doaku ya. Bapak kami dalam surga. Ini sepengemis dan bapakmu dalam surga. Ini soal Kristen, aku salah ngomong. Ulangi ya. Ya, Bapak kami dalam surga. Bapakmu di dalam surga. Sampai 3 kali. Ulangi ya. Ya, Bapak kami di dalam surga. Bapakmu dalam surga. Akhirnya nggak jadi dong. Loh, jadi kamu dengar apa? Bapak kami dalam surga. Terus kamu bilang apa? Bapakmu dalam surga. Kenapa? Ini ilustrasi bagus. Kalau aku berkata Bapak kamu, berarti aku ini kakak beradik dengan kamu. Nggak mungkin kakak beradik makan yang lain makan di meja di dalam, ini makan di lantai. Itu ilustrasi. Bapak kami di dalam surga. Artinya semua kita sedunia, bangsa apa saja, agama apa saja, suku apa saja, kita satu saudara. Karena bapaknya cuma satu. Maka itu ketika doktrin tunggal ini diajarkan, dibabat habis oleh teologi, muncul doktrin-doktrin baru yang memecah belah kita. Tahun 2024 Papua sudah jadi 6 provinsi. Ini aneh sekali. Saya masih ingat Pak Barnabas Webu waktu itu diminta untuk mengangkat provinsi. Saya dengar sendiri waktu masih jadi gubernur. Kalau sampai Papua dipecah-pecah kabupaten provinsi, itu seperti pemain sepak bola, lebih banyak coachnya daripada pemainnya. Dan terjadi hari. Ya, tapi
Tapi untung kami lagi nabiri, jangan tersinggung. Secara data statistik kekayaan, Nabire, Papua Tengah jadi provinsi terkaya di Indonesia. Tapi saya tak pernah dengar. Serius. Oleh 38 misalnya. 38. Bukan soal. Buat kami tanggung jawab kami lebih berat. Berarti kami harus bisa memberi makan lebih banyak orang karena kekayaannya ada di sana. Maka itu tahun 2024 stop peran doktrin studi. Gak usah sibuk gereja ini, kembali ke bapak-bapak. Kita ini satu saudara. Amin. Tepuk tangan dong. Nah, kembali ke mana bisa dan dimana. Banyak gadis. Maka itu Gabriel dapat tugas jelas. Gabriel, kamu turun ke Nazaret, cari mereka. Maka itu langsung dari surga, nggak mampir ke Supiori, nggak mampir ke Merauke, langsung ke Nazaret. Saya cari syarat. Pasti ada syarat kan? Apa kok Maria? Kita buka ini ayat terakhir, Lukas 2:19. Maka itu Natal ini semua kita ngikuti online juga, jadilah seperti Maria. Lukas 2:19. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan Maria. Ternyata ini salah satu syarat utama. Begitu banyaknya gadis, kenapa hanya Maria yang dipilih? Karena Maria itu punya hobi yang luar biasa, suka menyimpan segala firman di hatinya dan direnungkan di otak. Ini ilustrasi saja. Antara pria dengan wanita, siapa yang lebih punya banyak lemari? Perempuan dan laki, siapa yang lebih punya banyak lemari? Puji Tuhan, orang jujur diberkati. Hari ini kita tidak bicara lemari kayu, lemari apa di rumah kita. Iya, itu dia pikiran punya. Kita bicara lemari hati dan lemari pikiran. Mengapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Berbahagia yang nggak punya mama mantu. Karena firman mama mantu direnungkan siang dan malam dan disimpan. Seperti Yosua 1 ayat 8. Maka itu kalau para gembala tanya jemaatnya, saudara-saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Kira-kira jemaat pasti garuk-garuk bunyinya. Oleh apa? Tapi firman mama mantu 20 tahun yang lalu. Karena disimpan di hati dan direnungkan siang dan malam. Maka itu firman Tuhan gak ada tempat. Lemari kita terlalu penuh dengan sampah-sampah. Sampah tahun 81 masih ada di lemari kita masih. Sampah tahun 89 ada di lemari kita. Kesalahan-kesalahan orang masih sudah kumpulkan. Maka firman gak ada tempat. Karena firman yang jadi manusia namanya Tuhan Yesus itu dikandung di hati Maria. Amin. Karena Maria mengandung firman dan dipenuhi firman akalnya, maka lahirlah firman Yesus Kristus. Dia menyimpan segala perkara di hatinya, sampah-sampah kebencian, sakit hati, dendam, iri hati, kecewa, putus asa. Lengkap sekali itu orang. Maka yang lahir kecewaan, sakit hati, mulut jahat, kata-kata pedis, karena hatinya penuh dengan sampah.
Hari ini ambil keputusan, simpan segala firman di hati kita, renungkan. Maka 2024 semua kita akan melahirkan firman. Dunia penuh damai kemanapun kita. Tepuk tangan buat diri sendiri. Saudara, saya mau mengalami Natal yang sesungguhnya. Mengampuni saudaraku lebih sungguh. Mengampuni saudaraku lebih sungguh. Siapa yang masih punya koleksi musuh sampai di Desember 2023, dan musuh-musuh itu musuh tahun 70-an, musuh tahun 80-an, musuh tahun 90-an, kecil kita ayo berdamai. Nah, kata saudaraku, silakan ganti. Kalau ada istri belum bisa mengampuni suami, katakan ini, mengampuni suamiku lebih sungguh. Begitu pula kalau ada suami nggak bisa mengampuni istri, katakan mengampuni istriku lebih sungguh. Anak-anak, kalau mau masih tidak pada papa mamamu, karena papamu pemabuk, suka pukul mama, hari ini berdamai, apa bertobat apa? Kalau dia belum mengampuni mama mantu, kibar tetangga, rekan kerja, rekan pelayan. Saya minta jujur, walaupun cukup pelan, supaya sebelah kita tak dengar, supaya kita ampuni, dan hanya Tuhan yang. Maka kalau kita melakukan luar biasa, seminta nanti Pak Yan yang sudah depan mengampuni, sebut pelan saja, bukan sorry, jangan mengampuni saudara umum, tapi kalau ada di antara kita spesifik siapa? Karena Natal ini penuh damai, kita pulang dengan Tuhan. Ingat, jangan kotori tempat tidur kita, karena itu patah. Mengampuni lebih sungguh.